Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anak dalam belajar matematika bersama Bapak Purwanto di sini dalam lingkup SMP Negeri 36 Semarang. Anak-anak, kali ini Pak Pur akan bersama kalian pada pertemuan kelima untuk bab baru kali ini, yaitu bab relasi dan fungsi pada KD 3.3 dan 4.3. Anak-anak, pesan dari Pak Pur untuk kalian semuanya, jaga kesehatan ya. Walaupun kalian di rumah, jangan lupa untuk membantu orang tua kalian, bisa membantu bersih-bersih kamar kalian ya, tempat tidur kalian, lantainya mungkin rumah kalian perlu untuk dibersihkan, silahkan kalian bantu orang tua kalian untuk membersihkan rumah, juga pekerjaan yang lain. Anak-anak, selamat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Jangan lupa untuk tetap semangat dan berlatih selalu di rumah. Selamat mengikuti. Anak-anak, sekarang kita sampai pada bab 3, yaitu mengenai relasi dan fungsi. Coba kalian buka buku siswa kalian, itu di halaman 71. Pada pembelajaran ini kita sampai di KD 3.3 dan 4.3. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini, yaitu pertemuan kelima, tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kalian dapat memahami mengenai apa itu relasi. Yang berikutnya, diharapkan kalian dapat menyatakan relasi dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Anak-anak, untuk pembelajaran kali ini pada pertemuan kelima, Pak Pur akan mengajak kalian untuk belajar pada kegiatan 3.1, yaitu memahami bentuk penyajian relasi. Anak-anak bisa membuka buku siswa kalian, yaitu di halaman 76 dan 77. Silakan di halaman tersebut kalian literasi, ada beberapa masalah dan penyelesaiannya di situ. Juga ada beberapa informasi yang perlu untuk kalian ketahui. Sekarang kalian Pak Pur ajak untuk melihat buku siswa halaman 78 dan 79. Anak-anak, di halaman tersebut kalian bisa lihat tabel 3.1, yaitu mengenai memahami relasi. Pada buku ini disampaikan beberapa contoh relasi yang disajikan dalam diagram panah, juga himpunan pasangan berurutan. Kalian bisa meliterasi halaman 78 dan 79 untuk lebih memahami tentang relasi dan bagaimana relasi itu dinyatakan. Anak-anak, sekarang Pak Pur ajak kalian untuk melihat di halaman 79 pada contoh keempat dan kelima ya. Kalian perhatikan di contoh 4 itu ada relasi yang disajikan, dinyatakan dengan diagram panah seperti ini. Ada himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4
dan anggota himpunan B dengan anggota A, B, dan C. Relasinya demikian didefinisikan, ya. Kemudian dalam himpunan pasangan berurutan dari diagram panah tersebut, kalian perhatikan ada 1, 2, 3, ada 3 pasangan bilangan himpunan pasangan berurutan. Caranya 3 dipasangkan dengan B jadi 3, B. Oke. 3 juga berpasangan dengan C, maka menjadi 3, C. Dan 4 dipasangkan dengan C sehingga menjadi 4, C. Nah, penyajian yang demikian ini itu dinamakan atau disebut dengan himpunan pasangan berurutan. Kemudian yang contoh 5 kalian perhatikan, ya. Himpunan pasangan berurutannya terdiri dari 1, 2, 3, 4. Ada 4 anggota yang sesuai dengan pasangan pada himpunan, pada diagram panah di sampingnya ini, ya. 2, C, 3, C, ada tuh itu. Nah, ya. Kemudian 4, B, 4 dengan B berpasangan. Kemudian 4 dengan C berpasangan. Caranya demikian untuk memahami relasi yang disajikan dengan diagram panah dan himpunan pasangan berurutan. Setelah kalian mengikuti penjelasan dari Pak Pur mengenai contoh beberapa relasi yang ada di buku siswa kalian, yaitu di nomor 4 dan nomor 5, mari Pak Pur mengajak kepada kalian semuanya untuk mencoba membuat pendefinisian atau pengertian dari relasi tersebut. Coba anak-anak untuk kalian mendefinisikan. Pak Pur tunggu, ya. Sudah ada yang bisa? Oh iya, sudah. Pak Pur bantu untuk yang belum atau yang bisa biar tambah mantap ya anak-anak, ya. Memperhatikan contoh 4 dan 5 yang tadi Pak Pur sampaikan, maka relasi itu sebetulnya adalah hubungan atau perkawanan yang ditunjukkan dalam hal ini pada diagram panah dengan panah-panah ini. Gitu ya. Nah, hubungan siapa? Hubungan anggota-anggota ini pada himpunan A, ya, dengan anggota-anggota pada himpunan B. Nah, suatu himpunan dengan himpunan yang lain. Itu tentu saja hubungannya mempunyai aturan atau pendefinisian tertentu. Jadi ada di bentuk diagram panah seperti ini yang merupakan relasi, tapi ada juga yang bukan atau tidak merupakan relasi. Mengapa tidak relasi atau bukan relasi? Karena hubungannya itu tidak jelas. Hubungannya tidak memenuhi suatu definisi atau aturan tertentu. Demikian anak-anak, ya. Jadi kesimpulan untuk pengertian dari relasi adalah hubungan, ya, atau perkawanan antara anggota dari suatu himpunan dengan anggota dari himpunan yang lain yang memenuhi suatu aturan tertentu. Berikut ini anak-anak beberapa hal yang perlu untuk kalian ketahui dalam relasi, juga nanti dalam fungsi, ya, untuk materi berikutnya. Anak-anak perhatikan di tayangan ada relasi antara himpunan P dengan himpunan Q yang direlasikan dengan relasi tertentu R dalam hal ini. P terdiri dari anggota A, B, dan C, sedangkan Q terdiri dari anggotanya D, E, dan F. Direlasikan, ya, perkawanannya atau hubungannya
A dengan E, B dengan E, dan C dengan F. Anak-anak, untuk perlu kalian ketahui semuanya bahwa himpunan Hi yaitu dengan anggota D, E, F ini diberi nama kodomain. Kodomain atau daerah kawan. Gitu ya. Jadi himpunan Hi namanya kodomain atau daerah kawan yang terdiri dari D, E, dan F. Sedangkan himpunan P yang terdiri dari A, B, dan C itu namanya adalah domain atau daerah asal. Daerah asal itu adalah himpunan P dengan anggota A, B, dan C, gitu ya. Sedangkan pada daerah Hi atau himpunan Hi atau kodomain tadi yang mempunyai kawan, dalam hal ini yang ini. Nah, ini ya. Nah, ini siapa dia? Yaitu E dan F yang berkawan dengan himpunan P ya. Dia diberi nama ring. Tulisannya range. Nah, ya, ring ya. Ini di arti lainnya adalah daerah hasil. Nah, itu anak-anak beberapa hal yang perlu kalian ketahui semuanya, yaitu mulai dari domain atau daerah asal, kemudian kawannya adalah kodomain, daerah kawan, kemudian ada juga ring atau daerah hasil, yaitu anggota Hi yang mempunyai kawan dengan anggota P. Demikian anak-anak ya. Dengan demikian maka domain dari relasi di atas atau himpunan P adalah anggotanya ya A, B, dan C, kurawal tutup. Dan kodomainnya atau himpunan Hi adalah anggotanya ya D, E, dan F, kurawal tutup. Sedangkan ringnya, nah ini ringnya yang ini ya, E dan F. Dituliskan pakai kurawal buka, jangan lupa E, F. Itu adalah ring. Kurawal tutup, ya. Ring atau daerah hasil. Kodomain atau daerah kawan. Dan domain atau daerah asal. Berikutnya anak-anak kita masuk pada pembelajaran bagaimana menyatakan suatu relasi. Yang pertama, sebelumnya kalian bisa buka buku siswa kalian di halaman 81 ya. Baik, yang pertama untuk menyatakan relasi yaitu diagram panah. Jadi ini tampilannya anak-anak, bisa kalian lihat di buku kalian, disajikan diagram panah sebagai bentuk atau
tampilan untuk menyatakan suatu relasi antara himpunan A dan B di sini, dan relasinya adalah pelajaran yang disukai beberapa anak di himpunan asal atau domain ya, dan beberapa mapel di himpunan kawan atau kodomain. Kebetulan pada contoh ini semua mapel sebagai ring atau daerah hasilnya. Cara kedua untuk menyatakan suatu relasi adalah dengan diagram Kartesius. Seperti ini anak-anak tampilannya. Di buku kalian ada di halaman 82 ya. Kalian perhatikan ada sumbu horizontal sebagai daerah asalnya atau domain. Kemudian ada sumbu vertikal untuk kodomainnya atau daerah kawan yang berisi mapel-mapel ya. Kemudian daerah asalnya berisi anak-anak yang menyukai mapel atau yang pelajaran yang disukai ya relasinya. Jadi tampilannya begini. Contoh dilihat si Budi ya. Si Budi itu menyukai 3 mapel. Jadi mudah untuk dibaca dengan diagram Kartesius seperti ini ya. Si Elok menyukai 3 mapel ya, tampilannya mudah untuk dibaca. Cara yang ketiga untuk menyatakan suatu relasi yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan ini namanya saja sebuah himpunan ya anak-anak ya. Maka kalian perhatikan di buku siswa kalian di halaman 82 itu diawali dengan kurung kurawal buka karena dia himpunan, dan diakhiri dengan kurawal tutup. Nah, isinya adalah pasangan-pasangan antara siswa dengan pelajaran yang disukai. Contoh, ini ada Abdul dengan matematika. Mana Abdul matematika? Nah, ini dipasangkan. Kemudian ada Abdul dengan IPA. Ini juga dipasangkan. Demikian seterusnya sampai yang terakhir di Elok. Ya, Elok itu menyukai matematika, menyukai IPA, juga menyukai keterampilan. Sehingga di sini dituliskan semua. Elok suka matematika, Elok suka IPA dalam bentuk pasangan-pasangan seperti ini ya anak-anak ya. Bisa memperhatikan ya dengan jelas ya. Kemudian yang terakhir Elok dengan keterampilan. Semuanya dimasukkan ke dalam himpunan pasangan berurutan, jadikan satu, diurut begitu nulisnya yang bagus, yang urut, dibuka dengan kurawal buka dan diakhiri dengan kurawal tutup. Karena dia bernama himpunan pasangan yang berurutan. Jadi harus dituliskan dengan urut dengan baik. Anak-anak, sampai kita pada akhir pertemuan ke-5 kali ini yang membahas tentang materi relasi dan fungsi. Dalam hal ini Pak Pur akan membantu kalian untuk membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari kali ini. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari relasi sendiri. Tadi sudah kita bahas bersama, sudah Pak Pur bantu untuk membuat pendefinisian atau pengertian dari relasi. Bahwa relasi itu adalah suatu hubungan atau perkawanan dari anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain yang tentu memiliki satu aturan atau pendefinisian tertentu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana relasi itu dinyatakan atau dituliskan. Jadi relasi itu dinyatakan dengan 3 cara apa yang sudah tadi Pak Pur sampaikan. Yang pertama dengan diagram panah, atau yang kedua bisa dengan diagram Kartesius. Kemudian yang ketiga, yang terakhir dengan himpunan pasangan berurutan. Demikian anak-anak untuk kesimpulan dari
pertemuan kelima kali ini. Sampai ketemu pada pertemuan ke-6 berikutnya. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas dan berlatih dengan semangat di rumah supaya kalian bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.